Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar MOPS yang ke-8, yaitu produk-produk bank syariah. Ini pertemuan pertama setelah meet gitu ya, jadi ini adalah materi UAS nantinya insya Allah kayak gitu. Dan kita akan mempelajarinya ke depannya, dan materinya sebenarnya nggak banyak karena produk-produk bank syariah itu juga belum banyak-banyak banget gitu ya. Oke, yuk mari kita mulai materi kita. Oke, selanjutnya kita ke produk bank syariah. Yang pertama adalah tabungan syariah. Tabungan syariah seperti yang kita tahu, insya Allah kalau yang ini kalian sudah tahu sih, tabungan syariah itu menitipkan uang, terus kemudian bisa diambil kapanpun, terus nggak dapat bunga karena ada konsep syariahnya gitu ya. Jadi insya Allah yang ini udah tahu gitu, konsepnya wadiah gitu ya, titipan kayak gitu, nggak dapat bunga. Terus kalau di bank syariah sekarang itu pengembangan produknya ada tabungan emas gitu ya. Ini baru sih BSI meluncurkan ini, maksudnya kayaknya baru 1 tahunan terakhir deh, setahu Brosana ya, kayaknya boomingnya itu setahun belakangan gitu, tabungan emas lewat fiturnya BSI. Jadi kalau misalnya orang nabung banyak kan, kalau titip aja ini ya apa namanya, kadang ngerasa nilainya turun gitu kan ya, misalnya nabung 1 juta gitu, terus nanti 5 tahun lagi 1 juta kan nilainya kan udah turun kayak gitu, maksudnya 1 juta sekarang mungkin bisa buat beli beras sekian kilo, tapi 1 juta 5 tahun ke depan itu kan mungkin hanya buat beli beras beberapa kilo gitu misalnya. Nah itu mungkin akan ngerasa dirugikan. Nah ini ada tabungan yang nilai uangnya itu akan tetap, yaitu tabungan emas itu. Emas itu kan dia akan mengikuti gitu ya, dia nggak mengenal inflasi. Jadi dia akan meskipun naik turun, grafiknya akan terus naik kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya penghasilan harian atau bulanan kayak gitu, yang misalnya buat nabung gitu ya, Bu Rosana saranin deh ikut tabungan emas ini. Menurut Bu Rosana akan bagus, dan minimalnya itu tuh kan 45.000 lah, sekitar 44.000 kalau sekarang gitu. Jadi sangat murah, kalau punya uang 50.000 pun bisa ditabung kayak gitu kan, bisa ditabung dalam emas gitu, dan nilainya akan naik terus. 50.000 tuh sekitar dapat 0,05 gram kayak gitu sih gitu. Jadi ini adalah tabungan syariah. Jadi tabungan syariah kalau di Indonesia itu tuh ada tabungan uang gitu ya, yang seperti yang pada layaknya pada umumnya kayak gitu. Terus ada tabungan emas, ini BSI udah punya, tapi nggak semua bank syariah punya sih, kayaknya BSI aja sih yang masih punya. Kayaknya kalau kayak BTN syariah gitu-gitu kayaknya belum gitu. Jadi masih bank-bank tertentu. Jadi tabungan uang, tabungan emas. Yang kedua adalah deposito. Nah, kalau deposito ini adalah produk investasi nih. Jadi sama kayak deposito yang lainnya. Jadi nanti kita akan menempatkan uang dalam jumlah tertentu, terus kemudian setelah menempatkan uang dalam jumlah tertentu nanti akan dapat bagi hasil. Oh ya, ini nanti waktunya juga tertentu gitu ya. Jadi nanti diambil misalnya 10 tahun lagi kayak gitu. Jadi nggak bisa diambil sewaktu-waktu juga. Jumlahnya juga tertentu, nggak boleh terus 500.000 kayak gitu, itu nggak. Jadi ada minimalnya biasanya. Nah kayak gitu, itu namanya deposito syariah. Terus yang ketiga itu adalah gadai syariah. Gadai syariah ini sebenarnya ada pegadaian, tapi juga ada gadai syariah juga yang ada di bank gitu. Jadi kalau di BSI ini Bu Rosana karena apa namanya, karena nasabahnya BSI gitu ya, jadi lebih familiar dengan produk-produknya BSI kayak gitu. Jadi kalau gadai syariah itu kalau yang macam-macam barangnya itu ada di Pegadaian, tapi kalau di bank itu karena kita ada di perbankan syariah gitu ya, biasanya adalah gadainya gadai emas gitu. Jadi layanan BSI, fitur BSI kalian juga bisa download tuh, atau mungkin kalian juga udah punya kayak gitu ya. Itu kalau di fitur emasnya itu tuh ada
gede emasnya juga. Jadi kita menempatkan emas kita di sana, terus nanti kita bisa pinjam uang kayak gitu di situ, kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, dan dia tanpa bunga kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah ini apa namanya kayak leasing kayak gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau beli rumah, terus akan dibiayain oleh bank syariah gitu. Konsepnya adalah misalnya kita beli rumah seperti itu, jadi rumah itu akan dibeli oleh bank tersebut, terus bank tersebut akan menjualnya kepada kita dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Jadi nggak ada akad yang berbunga di situ gitu ya. Beda dengan bank konvensional gitu. Kalau bank konvensional kan langsung ya harganya misalnya rumahnya 360 juta. Berarti nanti kamu bisa cicil sekian dengan bunga sekian. Jadi setiap bulannya kamu harus membayar sekian. Kalau di bank syariah enggak. Jadi dia akan dibeli oleh bank tersebut, terus nanti bank tersebut harganya kan akan dinaikkan, terus dijualnya ke kita. Jadi akadnya tuh kayak jual beli kayak gitu. Jadi aman dari konsep apa namanya konsep riba kayak gitu. Terus berikutnya itu ada giro syariah kayak gitu. Sama kayak bank konvensional ya, tapi ada syariahnya. Jadi ini titip kayak gitu, konsepnya adalah wadiah, terus nanti bisa dilakukan penarikan dengan cara penggunaan cek gitu ya, atau billet giro kayak gitu, atau sarana perintah bayar lainnya kayak gitu dengan apa gitu. Jadi gitu konsep giro. Gitu ya. Jadi ada 5 produk dari bank syariah yang familiar di kita kayak gitu. Oke, jadi ini Bu Rosana coba screenshot tampilan di mobile banking BSI yang ada di HP. Kita lihat ada apa aja sih yang ada di bank syariah di Indonesia. Bu Rosana ambil BSI karena BSI ini kan kalau mau buat kita pelajari saat ini dia jadi yang terbesar ya karena gabungan dari 3 bank besar gitu. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah kayak gitu ya. Yang lainnya masih ada sih kayak si Bank Niaga, si IMB Niaga Syariah, terus BTN Syariah, dan lain sebagainya. Tapi kalau dibandingin dengan BSI Syariah tentunya pasti kita akan ambil contohnya BSI Syariah lah ya kayak gitu karena dia yang lebih besar kayak gitu. Jadi di sini ada info rekening. Jadi info rekening ini menginformasikan tentang rekening-rekening kita. Kita punya rekening apa aja ada di situ kayak gitu. Terus ada layanan kayak semacam mau transfer dan lain sebagainya. Terus ada layanan untuk bayar, misalnya kalau kalian beli di Tokopedia atau di Shopee gitu ya, terus kemudian kalian belum bayar, kalian bisa membayarnya di situ. Jadi ini selain 4 produk tadi ya, 5 produk tadi kayak gitu. Jadi Bank Syariah juga mempunyai beberapa layanan, misalnya e-commerce kayak gitu untuk pembayaran, terus untuk beli-beli dan lain sebagainya, untuk bayar tagihan gitu-gitu yang biasanya selama ini kan kemarin-kemarin dipegang oleh fintech gitu ya. Tapi memang bank itu kan di beberapa penelitian juga dia bersaing dengan fintech juga kayak gitu. Jadi memang harus ada layanan kayak gitu. Terus kemudian ada beli kayak gitu ya, pembelian kayak gitu, beli apa dibayar kayak gitu-gitu. Jadi ada layanan itu, terus kemudian ada layanan Islami itu tuh isinya juz amma, terus kemudian apalagi ya juz amma yang ada artinya kayak gitu-gitu. Jadi itu isinya tuh seperti itu gitu. Jadi layanan-layanan Islami. Terus oh ya di sini juga ada sebenarnya di atas gitu ada sapaan untuk kita. Misalnya Bu Rosana, halo Rosana Eri Puspita, saat ini nanti zuhurnya jam sekian kayak gitu-gitu itu ada juga kayak gitu. Jadi memang kayak Islami kayak gitu ya. Terus ada layanan Ziswaf juga, zakat infak wakaf gitu-gitu ya, sodakoh dan lain sebagainya itu ada juga. Di situ nanti bisa pilih juga sih layanan Ziswaf itu. Kita bisa ada pilihannya, ada dompet duafa, kita bisa .com, terus apalagi BSM,
Lasnasnya BSM kayak gitu-gitu dan lain sebagainya lah. Jadi ada banyak tempat kita bisa sedekah, termasuk mana itu lupa, pokoknya banyak sekali gitu. Ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk sedekah kayak gitu. Terus emas, ini ada juga ya emas. Itu ada dua, di emas itu nabung emas sama gadai emas kayak gitu. Jadi ada dua. Terus ada favorit, ini yang jadi favorit kita dimasukkan aja ke sini yang layanan-layanannya yang sehari-hari kayak gitu. Ini biasanya langsung masuk ke sini kayak gitu. Jadi kita nggak usah cari-cari di banyak tombol-tombol itu yang biasanya digunakan, itu pasti akan ke situ. Terus tarik tunai, jadi kita bisa tarik tunai juga di ATM tanpa kita pakai ATM kayak gitu dengan mengeklik yang ada di situ. Terus habis itu buka rekening itu juga bisa lewat mobile, top up e-wallet. Jadi kalau misalnya mau top up dompet digital, OVO, GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya itu juga bisa di sini. Benar-benar layanannya memudahkan sekali. Terus e-commerce kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya ada semuanya di sini. Banyak lah pokoknya kayak gitu. Dan ada transaksi terjadwal jika menginginkan untuk melakukan transaksi-transaksi yang terjadwal kayak gitu, nanti akan dipotong secara otomatis kayak gitu. Jadi ini adalah tampilan dari BSI Mobile gitu. Ini kalau misalnya Bu Rosana ada di websitenya BSI gitu ya. Jadi kalau di websitenya itu sebenarnya, oh ya kenapa ada beberapa layanan yang nggak ada di tempatnya Bu Rosana tadi ya, BSM aplikasi mobile banking, karena Bu Rosana hanya buka satu tabungan gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, misalnya ya di BSI kayak gitu kan, ini ada layanan bisnis, nanti jadi ada kayak BSI bisnis dan lain sebagainya gitu yang untuk transaksi bisnis. Brosana nggak buka, jadi layanan itu nggak ada di mobile bankingnya Brosana. Jadi di sini sebenarnya ada layanan bisnisnya BSI kayak gitu ya, tabungan yang untuk bisnis dan lain sebagainya, termasuk giro kayak gitu ya, yang nanti bisa dicairkan dengan cek atau surat perintah untuk cair yang lainnya kayak gitu. Terus ada layanan emas. Kalau tadi emas itu insya Allah langsung ada sih di layanan BSI, meskipun kita cuma nabung biasa kayak gitu. Terus ada haji dan umroh. Jadi ini ada dua pilihan gitu deh, tabungan haji dan tabungan haji muda gitu deh, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ada dua tabungan haji yang ditawarkan oleh BSI ini, bisnis, emas, dan umroh. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ini slide selanjutnya itu ada investasi, pembiayaan, dan prioritas. Kalau investasi itu ada kayak deposito kayak gitu, depositonya tapi syariah kayak gitu. Tuh ya, jadi investasi bisa juga di BSI atau di bank-bank syariah. Ada pembiayaan, ini kayak BSI Gria Hasanah kayak gitu-gitu. Jadi dulu tuh memang ini unggulannya dari BNI Syariah sih. Setelah gabung ke BSI jadi namanya masih Hasanah kayak gitu kan. Nah, itu dulu tuh produk-produk unggulannya BNI kayak gitu. Terus ada juga BSI Prioritas. Ini untuk yang tabungannya banyak biasanya, untuk tujuan tertentu kayak gitu kan, bisa miliar-miliar kayak gitu, MM-an kayak gitu-gitu, itu tabungan prioritas. Ini kayak Bank Mandiri, kalau bank konvensional tuh kayak Mandiri prioritas, BCA prioritas kayak gitu-gitu. Sama sih. Dan ini di bagian bawahnya itu ada tabungan sama transaksi. Jadi tabungan itu yang kayak biasanya kalau kita nabung kayak gitu, terus kalau transaksi ya untuk bayar-bayar dan lain sebagainya, untuk zakat, infak, sodakoh dan lain sebagainya, itu juga bisa. Seperti itu sih. Dan sorry ini bukannya Bu Rosana promosi BSI gitu ya, karena ini juga nggak di endorse juga kayak gitu dan lain sebagainya. Enggak, ini tuh karena Bu Rosana kasih contoh ini karena ini paling lengkap ya. Bu Rosana juga jadi
nasabah di bank lain yang syariah juga, karena gaji buruh sana itu kan nggak lewat BSI ini. Jadi adalah satu bank kayak gitu, syariah juga, tapi nggak selengkap ini kayak gitu. Fitur-fiturnya tuh nggak selengkap ini kayak gitu. Jadi makanya perusahaan cari yang memungkinkan, yang lengkap kayak gitu untuk dijadikan contoh, dan kebetulan BSI ini sih kayak gitu. Udah, itu aja materi kita, nggak banyak yang bisa di-share karena memang kita cuma ngomongin produk-produk bank syariah dan produk-produk di bank syariah di Indonesia, ya adanya itu kayak gitu ya, yang sesuai dengan akad syariah. Maaf bila banyak salah-salah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.